Haleluya. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita hari ini. Haleluya, di hari Natal ini mari kita mau sama-sama sembah Tuhan Allah kita. Mari kita mau sama-sama tinggikan Tuhan kita lebih lagi. Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Bapa, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kami datang kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu Engkau mau lahir bagi kami Tuhan. Terima kasih. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu dan sekarang, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu Tuhan, selami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau kami sembah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap. Mari Bapak Ibu saya jemput semuanya untuk berdiri. Kita mau sama-sama katakan, ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada Tuhan yang lain Bapa, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang,
sembah Engkau, ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, Allah. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap sekali lagi katakan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita tinggikan nama Tuhan, katakan bagi Dia, bagi Allah kita, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita, Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapakku, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Bapa. Tak terselami pikiran-Mu Bapa. Engkau adalah Allah yang dahsyat. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Sungguh Bapa, kami mengasihi Engkau. Karena Engkau mau lahir bagi kami Bapa. Hari ini adalah hari Natal, hari-Mu Bapa. Biarlah apa yang kami nyanyikan di sini, apa yang kami sorakkan, apapun itu juga yang kami perbuat Bapa, itu untuk menyenangkan Engkau Bapa. Itu demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Bapak, kami sangat merindukan Bapak untuk Engkau hadir di sini. Ya Bapak, awal ibadah ini hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Baik itu yang ada di depan sampai yang paling belakang, yang bertugas maupun yang tidak, yang dalam perjalanan, yang sedang sakit, yang sedang live streaming. Bapak, urapan-Mu ada atas kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari jemaat Shiloh yang bersuka cita sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Wah, saya berdiri di sini sudah melihat banyak wajah yang sudah lama tidak kelihatan. Mari Bapak Ibu, mumpung Natal, mumpung pada pulang semua, kita mau sapa yang ada di kanan, yang ada di kiri. Selamat Hari Natal, jangan lupa tebarkan senyum juga. Haleluya, mari kita mau sama-sama bersuka cita. Kita akan angkat pujian. Hari ini ialah hari Natal. Mau katakan sama-sama, hari ini ialah hari Natal. Hari ini ialah hari Natal, hari lahir juru selamat kita. Malaikat di surga bersoraklah, haleluya puji Dia. Marilah kita bersukaria, menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana, dosa kita semua. Sebentar Bapak Ibu, ini kan lagunya kan marilah kita bersukaria. Tapi kok masih ada yang mungkin kedinginan atau barusan ngos-ngosan cari parkiran. Mari Bapak Ibu kita kendorkan sedikit. Coba latih senyum-senyum sedikit, cengir-cengir gitu. Wah, ya ampun, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita mau sama-sama angkat pujian ini dengan lebih bersuka cita. Senyum itu nular loh Bapak Ibu, jadi jangan tegang-tegang semua. Hari ini harinya Tuhan, hari jadinya Tuhan. Jadi kita jangan sampai yang kaku-kaku gitu ya Bapak Ibu. Mari kita mau sama-sama angkat pujian ini. Saya undang semuanya untuk saya lagi bangkit berdiri lagi. Hari ini ialah hari Natal. Hari ini ialah hari Natal, hari lahir juru selamat kita. Malaikat di surga bersoraklah, haleluya puji. Mari bersuka Bapak Ibu, marilah kita bersukaria, menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Kita sama-sama katakan lagi, hari ini ialah hari Natal. Hari ini ialah hari Natal, hari lahir juru selamat kita. Malaikat di surga bersoraklah, haleluya puji Dia. Marilah kita bersukaria, menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Pujilah Hosana, pujilah Hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Pujilah Hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita. Sekali lagi katakan puji Hosana. Pujilah Hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu.
Haleluya Bapak Ibu, nyanyikan gloria bagi Tuhan kita yang maha tinggi. Amin. Siapa yang merasa diberkati boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kalau sebentar kita akan memberikan persembahan kita, mari kita akan bersiapkan terlebih dahulu. Dan dengan kasih Kristus, Saudara Ivo akan berdoa untuk persembahan. Mari tundukkan kepala kita masuk dalam doa kita. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami tinggikan. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang kembali lagi Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mempersembahkan persembahan bagi-Mu Tuhan. Sedikit dari apa yang kami punya Tuhan, sedikit dari begitu banyak yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kiranya menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Menjadi sesuatu yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan memberikan dengan hati yang bergembira, hati yang tulus Tuhan. Kau memberkati tangan-tangan yang telah memberikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami serahkan doa kami. Haleluya, amin. Amin. Persembahan Tuhan akan dijalankan, kita angkat pujian, kita surga bergema. Dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta menaklukkan kabar baik bagi Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Surga bergema bagi Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta menaklukkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Surga bergema, lahir Raja mulia. Mari Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama pujikan pujian ini. Kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari kita sama-sama katakan, kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik bagi Kristus terang ajaib. Kita surga
mau siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti palungan Tuhan yang sudah Engkau layakkan untuk Engkau terbaring saat bayi. Ya Bapa, layakkanlah hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Ini hati kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyembah-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyembah-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyembah-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita memujikan sekali lagi. Mari saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyembah-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indah Natal, indahnya
mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Di hari yang penuh dengan sukacita adalah hari ketika kami, Tuhan, memberi di ruang hati kami, Engkau ada di sana. Kau lahir di hati kami. Kami sangat membutuhkan Tuhan dalam menjalani hidup ini. Dan inilah hari Tuhan. Kami boleh memperingati suatu hari raya besar dan memberi kepada kami peringatan. Supaya dalam hidup ini kami sejalan, setuju dengan rancangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami boleh kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Engkau mengasihi kami dan Engkau datang untuk kami. Itu sebabnya kami bersuka cita menyambut Tuhan lahir dalam hidup kami. Kami sambut kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, selamat sore, selamat Natal. Kita bersuka cita di hari ini karena kita mengingat apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kita. Sungguh tak terhitungkan. Ya, itu sebabnya pujian hanya bagi Tuhan Yesus yang kita sembah pada saat ini. Puji Tuhan, tema dari Natal ini dan tema tahun ini ya, karena cinta. Kalau kita melihat tema ini saudara, maka kita ingat pasangan ya. Mereka yang sedang berpasangan, saling mengasihi, saling mencintai. Tapi dengan tema ini kelihatannya salah satu memberi lebih banyak. Kita ingat di kerajaan di Eropa, seringkali banyak sekali princess itu pangeran-pangeran ya, calon-calon raja rela meninggalkan tahtanya karena menikah dengan wanita biasa ya saudara. Mereka harus mencari seorang putri, tidak boleh mengambil dari rakyat jelata. Nah saudara, tema ini kena kepada kita pada Natal ini karena cinta. Lalu saudara akan bertanya, siapa yang sedang mengadakan hubungan kekasih cinta ini? Ya. Kalau saya bertanya pasti saudara tahu. Ya. Hubungan kasih antara Tuhan dengan umatnya. Hubungan kasih antara Allah dengan manusia. Tema ini dibuka dengan ayat 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10. Kalau ada di LCD ini mari kita baca sama-sama. Inilah kasih itu ya. Kita baca bareng-bareng. 2, 3. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sekaligus Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca bareng-bareng. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya, kita bersukacita, saudara, ada kabar baik. Kita punya kekasih. Ya, Tuhan itu kekasih kita. Firman Allah mengatakan, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita. Dan karena kasihnya, karena cintanya kepada kita, maka Dia merelakan diri datang ke dunia ini menjadi manusia, meninggalkan tahtanya.
Di awal saya katakan di kerajaan Eropa itu banyak pangeran yang merelakan mahkotanya ditinggalkan karena menikah dengan wanita biasa, wanita rakyat. Ya saudara. Nah sekarang kita ini dengan Tuhan. Siapakah Tuhan? Karena cintanya kepada kita. Dan siapakah kita ini? Kok dicintai sedemikian rupa? Ya. Kasih Allah dari awal sampai akhir tidak berkesudahan. Sehingga saudara, dalam hidup ini kita harusnya bersyukur setiap hari. Kita harusnya berterima kasih sama Tuhan di setiap napas hembusan kita. Kenapa? Karena kita dikasih oleh Tuhan. Tuhan Sang Pencipta, Maha Kuasa, kudus, tidak tercela, tidak bercela. Nah, tidak pernah berdosa karena Dia Allah, Maha Kuasa, Maha Dahsyat. Dan siapakah kita ini? Mari kita melihat sekilas ya. Kalau dilihat seperti langit dan bumi, lebih dari pangeran dan rakyat biasa. Karena kita melihat Yesus yang datang ke dunia, yang lahir, yang hari ini walaupun tidak usah tepat waktunya, tanggalnya dirayakan oleh orang-orang anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus di seluruh dunia. Ya, Dia juru selamat dunia ini. Yesus dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan Yesus penyelamat umatnya dari dosa. Dia disebut karena Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa, maka Dia disebut Yesus, juru selamat. Yesus namanya juga Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Dia juga disebut anak Allah yang maha tinggi dalam Injil Lukas 1 ayat 32. Saya tidak baca ayat-ayatnya saudara-saudara karena waktunya tidak panjang ya. Jadi ringkas saja, siapa Yesus itu? Anak Allah, juru selamat, penyelamat umatnya, Immanuel. Dia menyertai kita. Dia disebut anak Allah yang maha tinggi. Dia disebut juru syafaat, juru selamat. Saudara-saudara, dunia mengakui keberadaannya. Nah saudara, karena cinta maka Dia mau datang ke dunia ini. Untuk siapa? Tentu saja untuk kita manusia. Dan siapa manusia itu? Ditulis dalam kitab Mazmur 103 ayat 14. Dikatakan sebab Dia sendiri tahu apa kita ini. Ya, Dia yang menjadikan kita, Dia yang menciptakan kita. Diambilnya kita bukan dari benda yang berharga, emas, perak. Tidak, tapi dari debu. Adapun manusia itu umurnya tidak panjang. Dikatakan seperti rumput. Dalam Mazmur 103 ayat 15. Manusia itu seperti rumput. Sebentar ada, sebentar lenyap. Keindahannya seperti bunga rumput, ya saudara, tidak indah. Tapi manusia itu dikasihi oleh Allah, diciptakan. Ketika Tuhan menciptakan semuanya, termasuk manusia, diciptakan dengan kasih, diciptakan dengan cinta, saudara. Itu sebabnya dikatakan semua yang Tuhan jadikan dari hari pertama sampai hari ke-6 selalu dikatakan baik, semua yang dijadikan baik. Karena dijadikan dengan cinta, dengan kasih. Nah saudara-saudara, jadi kalau kita melihat siapa Yesus, siapa kita, siapa Allah, siapa manusia. Seperti langit dan bumi. Seperti tadi pangeran rela meninggalkan tahtanya, gelar kedudukannya karena cinta. Demikian juga Allah kepada kita, karena cinta. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengutus anaknya dan mati bagi dosa-dosa kita. Saudara, kita ini punya Bapa yang sungguh luar biasa. Bapa Allah, Yesus sahabat, Roh Kudus diam selalu ada bersama kita. Kita ini dilindungi sedemikian rupa. Tapi saudara, kita lihat memang manusia itu
selalu tidak puas. Ya. Dalam perjanjian lama diceritakan bahwa kemudian manusia itu menyimpang, tidak puas. Dari awal manusia sudah tidak puas. Bapak kita, ibu kita, Adam dan Hawa tidak puas dengan keberadaannya. Mereka jatuh dalam dosa. Mereka lebih memilih omongan iblis daripada firman Tuhan. Ya, ini semua jadi peringatan buat kita supaya kita hati-hati. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 9 di sana ditulis, seperti Bapa telah mengasihi aku, kata Yesus, demikianlah juga aku, Yesus, telah mengasihi kamu. Itu sebabnya tinggallah di dalam kasihku itu. Yesus ingin hidup bersama dengan umatnya, bersama dengan kita. Dari awal Allah menciptakan Adam dan Hawa karena Allah ingin menjadikan mereka itu partner kerja untuk memelihara Taman Eden. Ya, tapi tadi saya katakan manusia tidak pernah puas. Demikian pula berjalannya waktu. Ketidaktaatan itu terus berjalan sehingga pada satu saat mengakhiri perjanjian lama, ya saudara, mereka membuat patung, menyembah patung, menyamakan Tuhan yang mengasihi mereka itu dengan sesembahan ciptaan mereka. Allah marah, Allah benci, Allah cemburu sehingga pada akhirnya manusia ditinggalkan. 400 tahun saya sering mengupas ini. 400 tahun dunia tanpa firman, dunia tanpa pengarahan, tidak ada nasihat, tidak ada pertolongan dari Tuhan. Kegelapan di sana sini, orang-orang banyak yang berputus asa. Saudara-saudara, banyak sekali kegagalan terjadi. Bukan kurun waktu yang pendek, kurun waktu yang panjang. Dan itu sebabnya berita Natal itu sebuah berita yang penuh dengan sukacita. Berita Natal itu hanya dua, saudara-saudara. Yang pertama, jangan takut. Dan yang kedua, bersukacitalah. Ya, sambut kelahiran juru selamat dengan sukacita. Dan kedua, dengan jangan takut. Ketika dunia dalam kegelapan, dicekam oleh kekhawatiran, ketakutan, kegagalan, karena tidak ada penolong, ya, tidak ada terang, tidak ada yang memberi nasihat. Dan ketika tabir kegelapan itu disingkapkan, ya, ada satu firman yang mengatakan jangan takut. Saudara-saudara, dan berita ini disampaikan baik kepada Maria. Mari kita lihat dalam Lukas pasal yang pertama. Beritanya hanya dua saja. Jangan takut. Lukas 1 ayat 30. Maka kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapak leluhurnya. Yesus anak Allah yang maha tinggi. Wah, kita ini bangga dicintai, dikasihi oleh Yesus. Allah yang sudah mengasihi kita dan Allah yang memelihara, melindungi kita. Saudara, itu sebabnya ketika firman ini datang kepada Maria, sebenarnya ada kekhawatiran, ada ketakutan. Ya, tapi ketika malaikat itu mengatakan jangan takut. Walaupun engkau harus menjalani sebuah jalan yang tidak menyenangkan, tapi firman Tuhan katakan engkau beroleh kasih karunia. Kenapa saudara? Karena boleh mengambil bagian dalam rancangan Tuhan menjadi manusia. Ya, beritanya jangan takut. Dan benar, Maria kemudian melakukannya seperti kata firman Allah. Yang kedua, saudara, berita juga jangan takut datang kepada kaum yang sederhana sekali.
yaitu kepada para gembala. Ya. Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Maka kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita yang kedua itu datang kepada para gembala. Mereka sedang bekerja sampai jauh malam. Ya saudara, sebelum kabar ini datang, yang pasti mereka tinggal dalam kekhawatiran, kecemasan. Tadi saya katakan tidak ada firman, tidak ada nasihat, tidak ada penghiburan, tidak ada kekuatan kesukaan. Dan hari itu dibuka dengan perkataan, jangan takut. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar seluruh bangsa. Ya, termasuk kita. Karena hari ini lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, rupanya berita ini gempar ini saudara, karena mereka merasa bahwa selama ini dicekam oleh kekhawatiran, ketakutan. Dan inilah saatnya mereka punya pendengaran yang baik, yaitu kebebasan. Kebebasan untuk menikmati kembali ada pertolongan dari Allah dalam hidup mereka. Yang ketiga, saudara, beritanya sama pada orang Majus. Dalam Matius pasal yang kedua ayat 10 sampai 11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah. Mereka pun membuka tempat berharta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka semua mendengar, saudara. Mendengar, melihat tanda bintang. Ini tidak mungkin kalau raja biasa. Ini mesti raja besar, raja luar biasa. Itu sebabnya orang Majus mencari, saudara. Mencari berita itu. Tidak hanya asal mau jadi saja, ya. Duduk manis dengar jadi, tidak. Mereka berusaha untuk mendapatkan Yesus. Nah saudara, berita sukacita, berita jangan takut datang kepada orang-orang yang sederhana. Tapi juga untuk orang Majus ini, orang asing datang dari timur. Mari kita lanjutkan. Mereka semua mendengar dan menikmati berita sukacita, yaitu Natal lewat tindakan mereka, sambutan mereka, bahwa mereka menindaklanjuti berita itu. Mereka tidak berdiam diri, tapi mereka langsung pergi. Maria terus mengerjakan apa yang difirmankan oleh malaikat itu. Demikian pula para gembala. Mereka pergi lalu membuktikan berita tersebut. Betul apa tidak ya? Nah saudara, seringkali kita percaya berita hoax daripada kenyataan. Ya. Mari kita melihat ini orang-orang yang haus akan kebenaran. Mereka tidak hanya mau mendengar saja. Katanya, nah, begitu mereka mendengar ada juru selamat lahir, para gembala orang-orang yang sederhana langsung tidak tunggu hari esok, langsung mereka pergi mencari. Demikian pula orang Majus. Ya, mereka tidak mau menunggu lama. Mereka terus mencari. Ketika gembala-gembala itu mendengar berita dalam Lukas pasal yang kedua. Saya baca saja ayatnya ya saudara. Setelah ayat 15, malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, meninggalkan gembala-gembala dan kembali ke surga. Maka gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan lewat malaikat kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf dan bayi itu sedang berbaring
di dalam palungan. Oh, terbukti bukan hoax, bukan katanya. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, ya, bersaksi kepada Maria dan Yusuf. Saya datang ke sini karena saya mendengar firman dari malaikat. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, ya, tidak hanya mendengar, tapi melihat, semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan malaikat kepada mereka. Bukti nyata, ya saudara. Mereka membuktikan dan bersaksi, dan mereka menerima, dan mereka memuliakan Allah. Bagaimana perasaan jiwa mereka menyambut berita kelahiran Yesus. Jadi Natal itu betul-betul kabar sukacita yang keluar dari hati. Nah, sekarang orang sudah banyak berbalik. Berita Natal, hari Natal, ya memang sukacita buat berpesta pora. Ya. Natal awal tidak ada konsumsi, saudara. Ya. Kalau saya hari ini ngomong sama saudara, saudara, karena Natal awal itu tidak ada konsumsi, mari kita kembali kepada Natal awal. Tidak ada konsumsi. Bagaimana saudara? Oh, semuanya diam. Tapi nanti kalau pulang, ya, lihat nanti di belakang sono mereka mesti ngedumel. Wong setahun sekali we kok roti ora metu. Wah. Ya saudara, tadi saya lihat TV itu, saya ngomong sama Desi, coba lihat Des tuh, Natal sekarang itu mereka ndak memuji Tuhan, sukacita karena wah Tuhan itu kok mau kembali, kita ini sudah berdosa, serakah, ya. Tapi Tuhan masih mau, karena apa? Karena cinta kepada kita, Dia tidak ingin kita binasa. Coba lihat, dulu ndak ada sepotong roti pun mereka makan. Tapi mereka sukacita, dan saya yakin sukacita itu menghapus ketakutan. Karena mulai hari itu Allah datang dan Allah mulai mengurusi manusia. Ya, sekarang coba lihat itu, pesta besar-besaran. Merry Christmas, makan steak. Nah, tadi saya lihat saudara-saudara. Lalu saya ingat Natal dahulu kala. Tapi hari ini saudara tidak usah khawatir, ya. Seksi konsumsi masih terus berjalan. Ya, walaupun dalam keadaan Senin Kemis, tapi terus berjalan. Puji Tuhan. Kita sambut Natal bukan karena hal-hal fana, tapi kita menyambut karena hal-hal rohani. Allah datang kepada kita. Allah kembali menyapa kita, Allah kembali memberi kepada kita firman-Nya supaya kita aman di tangannya dan kita selamat sampai perjalanan akhir hidup kita. Bagaimana dengan orang Majus? Orang Majus pun demikian, saudara-saudara. Kita melihat dari segala tingkatan masyarakat, ternyata Natal itu sangat sekali dibutuhkan. Berita itu mendunia, berita itu disambut benar-benar dengan sukacita. Dan saya yakin ketakutan itu mulai sirna ketika mereka melihat Allah menjadi manusia dan tinggal dalam kehidupan mereka. Orang Majus pun mencari Yesus, menempuh perjalanan yang jauh dari timur ke Yerusalem. Perkiraan antara 1900 kilometer dari timur ke Yerusalem. Dan diperkirakan dengan memakai transportasi itu onta, saudara. Saat itu bisa makan waktu berbulan-bulan. Cari Tuhan itu rekoso, ya. Tapi mereka antusias sekali. Mereka ingin membuktikan Allah itu benar-benar hadir, datang, dan firman-Nya tanda walaupun pakai bintang. Mereka percaya
bahwa Allah akan menyertai perjalanan mereka. Bayangkan sebuah jarak yang cukup jauh, melewati jalur darat padang gurun yang sangat panas di waktu siang hari dan sangat dingin di waktu malam hari. Satu-satunya penuntun mereka adalah bintang besar. Puji Tuhan, saudara-saudara. Matius 2 ayat 9 sampai 10. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, orang Majus. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ya, bintang pun Tuhan pakai untuk menunjukkan di mana letak anak Allah, anak tunggal yang lahir pada hari itu. Di mana anak itu berada, dan ketika mereka melihat bintang itu berhenti, sangat bersukacitalah mereka. Ya, semuanya sukacita, bukan sukacita karena hal-hal duniawi, bukan sukacita hal-hal yang fana, tapi sukacita karena mereka melihat Allah menjadi manusia. Allah datang ke dalam dunia ini dan dia kembali membimbing, memimpin saudara dan saya sampai pada hari ini dan sampai dia datang kembali. Mari kita sambut Natal ini seperti para gembala, seperti orang Majus, seperti Maria dan Yusuf. Mereka sangat bersukacita. Mereka menghilangkan rasa kekhawatiran yang kemarin-kemarin menghantui hidup mereka. Tapi ketika mereka melihat Allah datang, Allah menyapa umatnya, mengulurkan tangannya, seperti ayat awal yang kita baca, bukan kita yang mengasihi dia, tapi dia yang mengasihi kita. Dan dia relakan nyawanya menjadi tebusan buat kita. Kalau kita ada di sini, itu karena Yesus yang sudah mati buat saudara dan buat saya. Kalau tanpa Yesus, entah kita itu ada di mana. Saya kalau berdoa di waktu malam atau pagi, saya selalu mengatakan, Tuhan, kalau bukan Tuhan ya yang memberi hidup, saya tidak tahu ada di mana. Tapi Tuhan yang memberi kami hidup, Tuhan yang memberi nyawa buat kami, sehingga saya bisa melanjutkan pekerjaan pelayanan pada hari ini. Saudara-saudara, itulah yang menjadi permohonan. Kalau bukan Tuhan, tidak tahu ini aku ada di mana. Tapi karena Tuhan, saudara ada di sini. Kita ada di sini. Kita bisa merayakan kelahirannya. Ya, bukan karena hal-hal materi, tapi karena kita tahu dia mengasihi kita. Kita punya backing yang kuat. Karena itu jangan takut. Hadapi hari ini, hari esok, dan hari-hari yang akan kita lewati. Memang tidak ada satupun yang tahu apa yang terjadi, saudara. Tapi kita punya Yesus, Juru Selamat. Ya, kita punya Roh Kudus yang selalu membimbing, memimpin, berbicara kepada kita, menjadi petunjuk buat kita. Mari kita taati dan jangan sampai kita melalaikannya. Seperti nenek moyang kita, tapi kita mau pegang kuat-kuat. Tuhan berjalanlah bersama kami. Natal ini memberikan kepada kami kedamaian, ketenangan, sukacita. Ya, bukan kekhawatiran, ketakutan, tapi memberi kepada kami keberanian untuk menghadapi hari ini, hari esok, dan hari-hari yang akan kita jelang. Puji Tuhan, selamat hari Natal. Sambut seperti engkau menyambut para gembala, seperti orang Majus menyambut Yesus. Taat seperti Maria, tunduk kepada perintah Tuhan. Maka kita akan mengalami damai, sejahtera, sukacita, ketenangan hidup seperti apa yang mereka katakan. Itu sebabnya Natal berbicara tentang sukacita. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sembah dan puji Dia.
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari saudara, usahakan hati kita sembah Dia, puji Dia. Dia raja di atas segala raja. Karena cintanya kepada kita, Dia tinggalkan surga, kosongkan dirinya. Tidak ada atribut yang dibawa sedikit pun. Dan Dia turun ke dunia ini, menggapai kita, memulihkan hidup kita, membuka jalan buat kita, supaya kita tidak binasa, melainkan supaya kita beroleh kembali hubungan dengan Allah. Itu sebabnya kita patut mengasihi Dia, makin hari makin dalam mengasihi Tuhan. Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita, dan Dia relakan mahkotanya, relakan kerajaannya datang ke dunia ini buat saudara dan buat saya. Mari kita sembah Dia dan kita puji Dia, kita agungkan Dia, kita taati perintahnya. Sambutlah hari ini bukan dengan ketakutan, kekhawatiran, tapi sambutlah Dia dalam pujian, sukacita, sorak-sorai. Inilah hari kemenangan buat kita semua. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Raja, sembah puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia, Raja, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, Engkau Raja yang kami sembah, Engkau Raja yang kami puja, Engkau Raja di atas segala raja yang kami tinggikan, kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Siapa kami ini? Kami dari debu, kami angin, kami bayang-bayang yang lewat. Kami bagaikan asap yang sebentar lenyap, dan seperti rumput yang tidak berusia panjang. Tuhan, tapi Engkau mengasihi kami. Dan untuk kami Engkau merelakan diri turun dari surga, menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus. Kaulah juru selamat. Kami menyembah, memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas setiap kami
Berkat-Mu atas kami yang menikmati berkat Tuhan sore hari ini. Kami serahkan cara berikut ini kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan saudara duduk. Saya serahkan kembali kepada MC. Ayo, waktunya berlatih, cepat. Baik, siap semuanya. Kita mulai ya. Para malaikat bernyanyi, haleluya. Raja surga maha tinggi, haleluya. Sorak-sorai semua nyanyi, haleluya. Hatiku bernyanyian, hatiku bernyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Oke deh, besok lebih bagus lagi ya. Oke, Bos. Ezreal, lagu ini dinyanyikan kapan sih? Tunggu perintah dari Allah dong. Pokoknya kita siap-siap aja, oke? Siap. Semangat. Ada damai di bumi, sukacita di hati, alamikan damai.
Menyanyinya bukan seperti itu. Lebih sukacita, lebih semarak, happy gitu loh. Tapi Ezreal, tidakkah menurutmu lagu ini agak aneh? Damai di bumi. Mana mungkin ada damai di bumi? Iya Ezreal, lagi pula tidak biasanya kita menyanyi tentang bumi, tentang manusia. Selama ini pujian kita hanyalah Allah dan kebesarannya, tentang kemuliaannya, kehebatannya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia. Atau lagu ini. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Atau ini lagu kesukaanku. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Nah, itu maksudku. Tema pujian kita kali ini mengapa berbeda? Mengapa bukan tentang surga, tetapi tentang bumi? Ada apa ini? Teman-teman. Hai Shalom, tenang. Ambil nafas dulu, baru bicara. Tahukah kalian apa yang baru aku dengar? Apa? Aku mendengar Allah berbicara kepada Gabriel. Allah menyuruh dia menjumpai seorang perawan namanya Maria. Rumahnya di Nazaret. Terus aku harus bilang wow gitu? Emang beritanya apa? Begini, perawan itu akan mengandung. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, namanya Yesus. Yesus ini akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ia akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Apakah ini yang dimaksud dengan Mesias? Yang dinubuatkan oleh Yesaya? Akhirnya, aku penasaran banget siapa Mesias itu? Apakah tampangnya seganteng aku? Cie. Yang aku tahu, pastinya dia berasal dari Bethlehem. Bukan, Yesaya berkata, dia berasal dari tanah Zebulon dan Naftali. Galilea? Atau Kapernaum? Atau Indonesia? Ezreal. Sepertinya Mesias dari Nazaret. Nazaret. Gabriel diutus kepada perawan di Nazaret. Kenapa kita nggak tanya Gabriel aja? Tuh dia. Hai, Gabriel, benarkah apa yang baru aku dengar? memangnya kau dengar apa? Aku mendengar ketika Allah menyuruh menjumpai seorang perawan di Nazaret. Ia akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Anak itu akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Namanya Yesus kan? Dia itulah Mesias kan? Wow, kau mendengarnya dengan baik. Jadi benar bahwa dialah Mesias itu. Yesus namanya. Ya, betul. Perawan itu artinya belum menikah kan? Berarti tidak lama lagi dia akan menikah dan punya anak. Siapa nama suaminya? Namanya Yusuf. Berarti sang juru selamat itu bernama Yesus bin Yusuf. Betul. Bukan. Hah? Bukannya tadi engkau bilang suami Maria bernama Yusuf? Benar. Tapi Yesus tidak berasal dari Yusuf. Gabriel, aku bingung. Semua manusia adalah orang berdosa. Dan tidak mungkin orang berdosa menebus sesama orang berdosa. Betul itu, sesama orang berdosa dilarang saling mendahului. Ezreal. Lantas, siapa yang akan menebus dosa manusia? Bukankah juru selamat harus seorang manusia juga kan? Nggak bisa binatang kan? Nggak bisa malaikat kan? Kau benar, Shalom. Juru selamat itu harus seorang manusia. Tapi manusia yang tidak berdosa. Apakah Allah akan menciptakan manusia baru yang tak berdosa? Atau akankah Allah mengubah seorang malaikat menjadi manusia? Ingatkah kalian bahwa Allah pernah menyuruh Yesaya berkata, bukan seorang duta atau utusan, melainkan
Dia sendiri yang akan menebus mereka? Ya, kami ingat. Jadi, maksudmu Allah akan menjadi manusia? Hah? Bagaimana mungkin? Kenapa harus Allah? Apa tidak ada cara lain? Maksudmu Allah benar-benar akan menjadi manusia? Ya, Shalom. Jadi bayi? Benar. Gabriel? Jika Allah jadi bayi, akankah dia menangis? Perlukah dia digendong dan belajar berjalan? Jika Allah jadi bayi, haruskah dia merangkak dan belajar bicara kata demi kata? Tidak, ini tidak boleh terjadi. Allah itu maha kuasa. Ketika ia bangkit berdiri, bumi bergetar, laut bergelora. Semua yang ada di surga sujud menyembah. Benar, Allah itu agung dan maha kuasa. Tapi ketika ia menjadi bayi, ia akan tinggal dalam tubuh lemah manusia. Untuk berjalan pun, bayi harus dibantu. Untuk bicara, ia akan belajar kata demi kata. Padahal ketika Allah berfirman, semuanya pasti terjadi. Gabriel, ini tidak benar kan? Allah tidak mungkin menjadi bayi kan? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi kenapa harus mulai dari bayi yang tak berdaya? Kenapa Allah tidak langsung saja jadi manusia dewasa? Ezrael, menjadi manusia itu bukan hanya berubah wujud sebagai manusia, tapi juga mengalami segala kelemahan yang manusia rasakan. Allah mau turut merasakan dan menanggung semua itu. Tapi kenapa? Karena cinta, Shalom. Karena cinta. Karena cinta, kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta, Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Ternyata manusia sangat berharga bagi Allah. Menurutku itu karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah tidak menghendaki gambaran dirinya rusak. Itu sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah melakukan segala cara untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Bukan manusia yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi manusia dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa manusia. Karena cinta, kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta, Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Yang kau pinta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya Engkau berserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta, kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta, Bapa mengirim anaknya.
Gabriel, setelah semua yang Allah kerjakan bagi manusia, apakah manusia bisa mengerti dan mengasihi Allah? Keputusan itu ada pada mereka, Shalom. Apakah mereka mau mengasihi Allah atau mencampakkan kebaikannya dan memilih neraka? Keputusan itu ada pada mereka. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Gabriel, bahwa keputusan itu memang ada di tangan manusia. Allah sudah memberikan yang terbaik. Allah sudah memberikan segalanya. Menjadi manusia bukan sekedar mengambil wujud sebagai manusia, tetapi menjadi manusia berdasar kitab Ibrani, artinya Allah membiarkan dirinya turut merasakan kelemahan kita. Allah membiarkan dirinya dalam rupa manusia dicobai. Allah membiarkan dirinya dalam rupa manusia menjadi sangat terbatas, seperti Bapak, Ibu, dan saya. Setelah semua yang Allah lakukan, apa tanggapan kita? Sebuah pujian yang mengatakan, mari sujud, mari bawa hati kita sujud. Dengar suara malaikat menyanyi. Ketika Kristus lahir, dan malam ini kita memperingati kelahirannya, biar kita melakukannya dengan hati yang sujud di hadapan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan lilin kita. Kita nyalakan dengan hati yang taat, kita nyalakan dengan hati yang tunduk. Tuhan, aku mau menyambut apa yang sudah Kau berikan kepadaku. Aku tidak mau lagi menggenggam dosa. Aku tidak mau lagi sayang kepada dosa, tapi aku mau mengasihi Engkau, Bapa. Dan biarlah nyala lilin yang aku nyalakan malam hari ini merupakan sebuah doa bahwa aku mau menyambut Engkau ada di hatiku. Kristus lahir. Malam mulia, malam mulia. Seiring dengan cahaya yang akan dibagikan,
Mari kita mau nyalakan lilin kita dengan penuh iman dan percaya. Tuhan, aku mau meresponi. Aku mau menerima kasih-Mu yang besar. Berdiri, kita akan sama-sama naikkan lagu Malam Kudus, Sunyi Senyap. Sunyi senyap.
Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami dapat mengingat kembali begitu besar kasih Allah. Begitu banyak hal yang telah Tuhan buat dalam hidup kami, supaya hidup ini Tuhan dalam perjalanan menuju kepada keselamatan. Terima kasih Roh Kudus yang selalu membimbing, mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu sampai akhir hidup kami. Kami mempercayakan Engkau sebagai Allah kami, Allah yang sudah lahir buat kami, Allah yang sudah membawa kami kembali kepada Bapa, Allah yang mengampuni segala dosa kami, yang memperbaiki hidup kami. Dan kami bersyukur buat malam hari ini. Kiranya damai surga, sukacita surga membawa kami dalam perjalanan menuju kepada akhir tahun ini dan tahun depannya akan kami jelang. Tuhan, terima kasih Kau selalu mengingatkan supaya kami hidup dengan penuh ketaatan dan menurut segala perintah Tuhan. Itulah apa yang Tuhan sudah usahakan buat kami. Terima kasih Tuhan, berkati panitia PHB yang sudah berlelah-lelah mengadakannya semuanya. Tuhan, para pelayan-Mu, berkati mereka. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir malam hari ini. Kami tahu Tuhan, mereka merindukan, merayakan bukan dengan pesta pora, tapi merayakan dengan penuh pengucapan syukur. Karena Tuhan memanggil, karena Tuhan memilih, dan Tuhan yang selalu hadir dalam hidupnya, membebaskan dari kekhawatiran, membebaskan dari ketakutan, dan hati yang penuh dengan sukacita, ketenangan, damai. Itulah karunia Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berserah dalam acara berikutnya. Mengakhiri tahun ini Tuhan dengan perjamuan kudus, membuka tahun yang baru. Tuhan, kami percaya perjalanan kami, perjalanan iman, bukan karena kami melihat, tapi karena kami percaya Tuhanlah Tuhan kami yang mengasihi kami, dan kami mau mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pengampunan yang Tuhan beri membawa kami mau kembali dekat dengan Tuhan dan membawa Engkau sebagai Tuhan kami, Allah kami, Juru Selamat kami, punya otoritas penuh atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berkat-Mu atas setiap kami. Mari Bapak Ibu, Kau yang sudah menjadi kekasih Tuhan, Kau yang sudah ditebus dari dosa-dosa kita, dosa nenek moyang kita, Kau yang sudah hidup dipulihkan. Pada hari ini damai sejahtera Allah. Pada hari ini kekhawatiran, ketakutan, kecemasan lenyap dari hidup kami. Kami tidak hidup dalam tekanan, dalam ketakutan, tapi kami hidup dalam kebebasan karena kami percaya Tuhanlah penolong kami, Yesus Juru Selamat kami. Mari Bapak Ibu, kembalilah pulang dengan membawa berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus dalam bimbingan, pimpinan, dan penghiburannya akan menyertai kita semua mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada panitia. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Hanya ada satu pengumuman yang akan kami sampaikan, yaitu besok Minggu yang akan datang tanggal 31 Desember. Kita akan kembali sama-sama berhimpun dalam ibadah akhir tahun, ibadah tutup tahun jam 4:30 sore seperti sore ini. Besok Minggu tanggal 31 Desember
jam 4:30 sore di tempat ini. Untuk itu ibadah pagi hari digabung bersama-sama ya. Jadi Bapak Ibu yang biasa hadir dalam ibadah pagi hari akan bergabung bersama-sama jam 4:30 sore disertai dengan perjamuan kudus. Kemudian 1 Januari jam 6 pagi kita akan kembali berkumpul di tempat ini tanggal 1 Januari jam 6 pagi untuk merayakan ibadah tahun baru, saudaraku, disertai dengan pengambilan ayat mas, persembahan sulung, dan juga pembagian kalender. Bagi Bapak Ibu, tiap keluarga akan memberikan persembahan sulung, amplop sudah tersedia di depan, Bapak Ibu dapat mengambil amplop yang disediakan. Kemudian untuk dress code tanggal 1 pas tahun baru, bagi Bapak Ibu yang punya seragam batik Siloh, saudaraku, yang biru ini, saudaraku ya, bisa dikenakan besok tanggal 1 ya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki dan mau mengenakannya tanggal 1 kita akan kenakan bersama-sama. Tentunya berkecualian bagi paduan suara ya, karena paduan suara ada seragamnya sendiri. Baik Bapak Ibu, waktu selanjutnya saya serahkan kepada panitia PHB untuk pengumuman lebih lanjut. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Sebelum mengakhiri ibadah kami mohon waktu sejenak pada kesempatan yang indah, yang baik, di mana Tuhan mengasihi kita, dan sebagai tanda kasih kita juga kepada Ibu Gembala, maka pada kesempatan yang indah ini kami dengan kasih mengundang Ibu Gembala untuk maju ke depan. Kami akan menyerahkan tanda kasih buat beliau yang selama 1 tahun ini sudah berkenan menyertai, melayani kita semuanya. Kepada Ibu Esther kami persilakan di sana. Dan kepada Bapak Gamaliel Tiosintan selaku majelis jemaat untuk berkenan menyerahkan tanda kasih tersebut. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan Bu Esther? Bapak Ibu, saya mengucap terima kasih ya, karena Bapak Ibu sabar sama saya. Karena saya makin hari makin tua ya. Jadi sama orang tua mohon kesabarannya. Puji Tuhan, kalau ada kekurangan saya dalam mengembalakan, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Dan saya selalu mendoakan supaya Bapak Ibu panjang umur kayak saya ya, sehat sampai di masa senja. Puji Tuhan, yang saudara setia sampai akhir perjalanan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya Pak Tris. 80 tahun 3 bulan loh saudara Ibu Esther. Puji Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Selanjutnya saya serahkan kepada BL. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, merasa diberkati semuanya? Haleluya, mari kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita akan angkat pujian ini sambil pulang. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Bisa sambil bilang selamat hari Natal kepada yang di kanan dan di kiri. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and happy. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and happy. Selamat Hari Natal.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. You a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Of my heart. From the bottom of my heart. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan korban persembahan, bisa memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau dengan transfer ke nomor rekening berikut.